Pemirsa, calon Presiden Anies Baswedan menekankan pentingnya komitmen untuk memberantas mafia di segala bidang yang ada di negeri ini. Komitmen itu dinilai sejalan dengan kehendak publik. Lalu, mengapa faktor kepemimpinan menjadi penting? Inilah Top Review. Ribuan relawan pendukung calon Presiden 2024 Anies Rashid Baswedan menggelar pertemuan akbar bertajuk Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Teriakan Anies Baswedan menang menggema di lokasi temu relawan. Sekitar 4.000 relawan pendukung calon Presiden 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan menggelar acara akbar bertajuk Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Teriakan Anies Baswedan menang, Anies menang 2024 terus menggema di lokasi acara. Relawan usia remaja hingga dewasa hadir untuk mendengarkan pidato politik dari Anies Baswedan. Forkom Relawan Anies, Tatak Ujiyati menyatakan, acara temu kebangsaan ini sekaligus untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan peringatan 25 tahun reformasi. Pada pidato kebangsaan bertajuk Perubahan untuk Keadilan Sosial, calon Presiden 2024 Anies Baswedan menyebut masih banyak praktik mafia di negeri ini yang harus segera diberantas karena membuat ketidakpastian di tengah masyarakat. Dalam sebuah perjalanan, saya lewat satu tempat sekitar Purwodadi, ada satu orang yang seperti menghentikan. Pak, sebentar, saya berhenti. Terus dia cerita, Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia, Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas, Pak. Mafia ini harus diselesaikan, Pak. Saya pikir benar juga kata dia. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI, yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Sama UKM juga begitu. Dan mafia-mafia ini berderet, ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Pakar hukum pidana Asep Iriawan mengakui bahwa saat ini mafia ada di mana-mana. Bukan hanya di bidang hukum, tapi juga di bidang lainnya, mulai dari sektor pertanahan, perpajakan, hingga sumber daya alam. Makanya sekarang stakeholder anak bangsa harus berani. Tadi benar harus katakan, ayo kalau berani berantas nih mafia. Mafia kan tadi semua harus diberantas nih. Gini, ya, mafia tanah itu kan jaringannya sama oknumnya ya kan. Bagaimana kerjasama PPAT penjual purwakarta tanah, ya itu kan oknum lagi dengan BPN kan tidak mulai lahir sertifikat kalau PPAT-nya tidak mengalihkan peralihan hak. Kan sekarang banyak hak tanah-tanah negara bagaimana diambil oleh pihak-pihak tertentu menjadi kepentingan tertentu, ya. Tapi sementara hak rakyat tidak dilindungi, padahal kita menang hak wilayah dan adat. Itu ini saya lagi bahas nih sekarang mafia tanah. Juga mafia di tanah, mafia di pajak. Kita tahu kejadian kemarin bagaimana kerjasama di kasusnya Rafael. Kemudian mafia kesehatan, bagaimana orang harus menolong kesehatan. Tapi kan buktinya kemarin ada orang jualan alat-alat kesehatan dan sebagainya. Faktanya kan pernah kejadian kasusnya di wilayah Banten dan beberapa daerah. Kemudian mafia yang lebih penting lagi, mafia ya sumber daya alam. Daya alam kita kan fakta bahwa kita banyak permainan-permainan sumber daya alam, tidak hanya minyak, tambang batu bara, tidak hanya nikel. Kita kan tahu itu ada permainan itu. Bagaimana berantas kepentingan, tapi jangan sampai dikuasai oleh kepentingan politik untuk biaya politik, apalagi biaya pemilu. Mengakui adanya mafia adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk memberantas mafia. Tanpa mengakui bahwa ada mafia, maka tidak mungkin ada tindakan tegas untuk memberantasnya.
Jadi langkah pertama adalah mengakui eksistensinya, fakta itu ada, kemudian dilakukan satu peraturannya. Yang kedua, deretkan orang-orang berintegritas yang berani, yang kemudian secara sistemik dan sistematis memerangi mafia itu. Dan saya ingin sampaikan kepada semua yang hari ini bekerja di berbagai sektor yang mungkin tidak menyadari bahwa kegiatannya sebenarnya adalah benalu bagi Republik ini. Menanggapi pidato Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memiliki pandangan yang sama bahwa negara tidak boleh kalah dari mafia. Hal itu sejatinya merupakan keinginan rakyat. Ya, memang itu harapan kita semua. Saya pikir kan bukan hanya Pak Anies sebagai capres. Ya, semua kita, semua komponen, semua pemilik negeri ini sebenarnya mempunyai harapan yang sama. Masa kita mentoleransi ya, kehidupan mafia yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, kan tidak ada. Siapapun nggak ada yang mau itu. Kepemimpinan yang berintegritas menjadi kata kunci untuk memberantas mafia. Karena itu, Pemilu 2024 menjadi penting untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan kompeten. Saya kira beliau memberi satu entry point yang sangat tepat, yaitu apabila pemilu ini berhasil meletakkan atau menginstall kepemimpinan baru yang kredibel, yang berintegritas, yang kompeten, kemudian diikuti dengan orang-orang yang juga punya integritas, line up dalam satu tim pemerintahan, maka orang-orang terbaik itu, dan saya yakin kita punya sejumlah orang-orang yang disebut sebagai orang berintegritas, orang yang punya kompetensi, itu akan menjadi jalan bagi penataan semua hal, termasuk dalam penanganan mafia. Ada desakan publik yang kuat agar negeri ini terbebas dari mafia di segala sektor. Pada saat yang sama, ada juga komitmen elit, khususnya dari calon Presiden Anies Baswedan untuk memimpin langkah itu. Kini, yang dibutuhkan adalah bagaimana publik dan elit bersinergi untuk melakukannya bersama-sama.